Halo teman-teman, assalamualaikum. Ini adalah Realme 5 Pro RMX 1971. Ini dia. Saat ini dia sudah menggunakan Android versi 16 teman-teman ya. Oke, kita cek tentang ponsel. Ini dia teman-teman, Realme 5 Pro varian RAM 8GB. Oke, Android 16 GPR2 teman-teman. Jadi Android 16 pada Realme 5 Pro ini saya menggunakan custom ROM Dirtfast teman-teman ya, custom ROM Dirtfast. Namun masalahnya di sini adalah mengenai integritasnya, merah semua teman-teman ya, merah semua integritasnya teman-teman. Jadi alhasil beberapa aplikasi terbaru mungkin tidak bekerja. Di sini terutama yang tidak bekerja adalah Twitter teman-teman. Saya sudah coba memasang Twitter namun login gagal karena integritasnya tidak terpenuhi. Namun di sini saya masih bisa menggunakan M-Banking teman-teman ya, terutama MyBCA teman-teman. Oke, tangan saya agak berkeringat jadi saya masukkan PIN manual ya. Oke, di sini BCA masih bisa teman-teman ya. Untuk transaksi semuanya lancar, aman, tidak ada masalah sama sekali teman-teman. Satu lagi, saya tidak melakukan root dan tidak melakukan spoof apapun teman-teman ya. Karena itulah integrity checknya ini merah teman-teman. Namun untuk keseharian lumayan lancar teman-teman. Dan bagaimana proses flashingnya, berikut adalah langkah-langkah yang saya lakukan. Saat ini Realme 5 Pro yang saya miliki masih dengan Android 15 teman-teman ya, dengan custom ROM Dirtfast. Oke, kita cek dulu. Ini dia Realme 5 Pro RMX 1971 dengan Android 15 stabil teman-teman, custom ROM-nya Dirtfast. Seperti kebanyakan custom ROM lainnya teman-teman ya, jadi saat ingin melakukan upgrade OS dari Android 15 ke Android 16, maka pemasangan harus dilakukan dalam kondisi clean teman-teman ya, atau dilakukan factory reset sebelum melakukan pemasangan OS baru. Jadi di sini karena saya akan melakukan upgrade dari Android 15 ke Android 16, maka saya akan melakukan backup data terlebih dahulu. Dari internal akan saya bawa ke eksternal, ke SD card, kemudian melakukan factory reset melalui recovery, barulah proses flash dapat dilakukan dengan aman dan lancar. Catatan penting yang harus diingat di sini adalah program recovery atau versi recovery yang digunakan untuk flashing Android 16 ini sangat istimewa teman-teman. Jadi recovery lama yang digunakan untuk flash Android 15 ke bawah itu sudah tidak bekerja lagi pada Android 16. Karena itu di sini saya sudah menyiapkan beberapa file recovery teman-teman ya, beberapa versi yang jika nanti saya mengalami kegagalan saat proses flash, saya akan mencoba program recovery yang lain. Jadi untuk versi recovery yang tepat yang digunakan pada proses flash dalam video ini bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Baiklah, saya akan melakukan backup data terlebih dahulu karena nanti saya akan melakukan pemformatan ke semua partisi teman-teman, termasuk partisi internal atau user data yang merupakan partisi untuk menyimpan data-data operasional kita teman-teman ya. Jadi nanti akan saya bersihkan semuanya teman-teman. Sekarang saya akan memindah dulu ke SD card. Setelah proses backup selesai, selanjutnya saya merestart ponsel ke mode recovery teman-teman. Di sini saya merestart ponsel melalui menu teman-teman ya. Jadi melalui tombol menu restart, kemudian ada pilihan recovery. Metode ini lebih gampang daripada kita harus menekan tombol kombinasi saat ponsel menyala teman-teman ya, lebih praktis dan lebih cepat.
Oke, sudah masuk ke Orange Box Recovery. Sekarang saatnya melakukan factory reset. Di sini untuk melakukan factory reset, saya tekan tombol yang berlogo tong sampah. Kemudian saya pilih beberapa daftar partisi yang terlihat teman-teman ya. Di sini ada Dalvik, kemudian ada Change, kemudian ada data dan internal storage. Kemudian yang terakhir adalah saya geser saklar ke kanan untuk memulai proses format. Pemformatan partisi sudah beres teman-teman. Sekarang saatnya untuk melakukan factory reset. Caranya saya tekan tombol kembali, beralih ke pilah format data, kemudian mengetik yes, lalu menekan tombol enter untuk memulai factory reset. Aduh, ternyata error teman-teman. Jadi di sini solusinya adalah dilakukan restart ulang teman-teman. Kita restart namun kembali ke recovery, tidak kembali ke Android teman-teman ya, namun kembali ke recovery. Kemudian saya ulangi lagi teman-teman ya. Di sini saya akan melakukan format data lagi teman-teman, yaitu dengan menekan tombol tong sampah, kemudian menggeser tab di sebelah kanan format data, mengetik yes, lalu menekan enter. Setelah proses format selesai, di sini saya melakukan restart ulang teman-teman ya, restart dari recovery ke recovery lagi. Ini fungsinya adalah untuk merefresh cache recovery teman-teman, agar fresh ya, fresh dengan susunan partisi yang baru teman-teman, atau format partisi yang baru. Ini bertujuan untuk menghindari masalah-masalah yang mungkin apa saja bisa terjadi teman-teman ya saat melakukan flashing custom ROM. Oke, karena proses factory reset sudah selesai teman-teman, sekarang saatnya untuk melakukan flash custom ROM the first Android 16 teman-teman. Oke, di sini saya akan pilih dulu filenya. Ini dia. Oke, langsung saja akan saya pilih, kemudian saya geser tombol ke kanan untuk melakukan flashing. Nah, error teman-teman ya. Proses flashing terhenti dengan kode error 6 teman-teman. Di sini masalah yang saya ingat adalah satu langkah yang terlewat teman-teman, yaitu proses update program recovery. Jadi oke, akan saya update dulu program recovery-nya, kemudian saya akan lakukan flash ulang. Setelah proses penyalinan recovery yang baru selesai, langsung saja teman-teman kita proses ya. Filenya ada di SD card. Ini dia Orange Box Recovery R11 34 stable teman-teman. Langsung saja akan saya flash. Script installer Orange Box Recovery ini akan otomatis melakukan restart ponsel setelah proses pemasangan selesai teman-teman ya. Jadi tunggu saja, tidak perlu melakukan apa-apa sampai ponsel masuk kembali ke mode recovery yang baru. Recovery sudah siap, sekarang saatnya untuk memasang custom ROM the first Android 16. Masih seperti tadi teman-teman, saya menyimpannya di SD card, download. Oke, langsung saja akan saya flash. Nah, mantap teman-teman, ini baru proses flashnya berjalan dengan lancar. Oke, akan saya tunggu sampai proses flashing selesai. Ini memakan waktu yang cukup lama teman-teman ya. Sudah selesai, sekarang saya akan melakukan wipe cache, kemudian merestart ponsel ke Android. Jadi ayo kita lihat apakah custom ROM ini berjalan dengan baik atau boot loop.
Oke, mantap teman-teman, ternyata tidak bootloop ya. Sekarang sudah berhasil masuk ke pengaturan awal ponsel teman-teman. Jadi di sini akan saya atur dulu agar ponsel segera dapat memasuki menu utama. Satu hal yang perlu diingat teman-teman ya, bahwa custom ROM versi 16 the first versi Android 16 ini masih dalam rilis beta teman-teman ya, belum stabil. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencobanya pada Realme 5 Pro, teman-teman sebaiknya memastikan jika ponsel teman-teman bukan ponsel utama, karena beberapa hal mungkin masih belum support teman-teman ya, belum didukung, terutama masalah Play integrity teman-teman. Artinya beberapa aplikasi mungkin tidak bekerja dengan baik. Lalu bagi teman-teman yang sensitif terhadap privasi teman-teman ya. Nah, di sini pada pengaturan layanan Google, teman-teman seharusnya mematikan ini teman-teman, kirim data pengguna atau diagnosis atau statistik teman-teman ya. Jadi data-data inilah yang sebenarnya dikumpulkan oleh Google. Kenapa Google mengumpulkan? Karena saat pengaturan awal fungsi atau fitur pelaporan ini diaktifkan teman-teman. Jadi agar datanya tidak dikirim, sebaiknya dimatikan. Oke, sekarang akhirnya sampai pada menu utama .first Android 16. Oke, kalian lihat tadi aplikasinya sangat sedikit teman-teman ya. Aplikasi bawaannya hanya beberapa saja teman-teman. Sampai di sini akhirnya selesai teman-teman ya, proses pemasangan the first Android 16 pada Realme 5 Pro RMX 1971. Meskipun tadi sempat terjadi sedikit masalah ya, karena saya lupa melakukan penggantian program recovery teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video yang lain dan wassalamualaikum.